Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di Juragan AC Channel. Pada video kali ini ya, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial bagi pemula ya. Mungkin kalau yang sudah tahu mungkin ini tidak perlu ya, tapi bagi pemula yang belum tahu mungkin ini sangat berguna. Oke, kita di sini sudah ada water level ya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang cara kerja water level ini ya. Ini water level ya. Water level seperti ini digunakan untuk mesin cuci ya teman-teman ya. Untuk mesin cuci top loading maupun front loading itu dia akan menggunakan komponen seperti ini ya. Ini water level ya namanya ya. Ini terdapat pada mesin cuci top loading maupun front loading. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara kerja water level ini ya. Dalam sebuah mesin cuci itu untuk semua merek mungkin bentuknya berbeda ya teman-teman ya. Bentuknya berbeda dan pinnya kadang juga berbeda. Ada yang menggunakan 3 pin seperti ini ya, dia menggunakan terminal seperti ini. Ada juga yang cuma 2 pin ya, tapi kebanyakan mereka atau mesin cuci top loading itu biasanya menggunakan yang 3 pin seperti ini ya. Ini perlu teman-teman ketahui ya. Yang ini seperti ini adalah bawaan dari modul universal ya mesin cuci ya, bisa untuk semua merek ya, asal dia sudah otomatis ya, full otomatis, dia pasti akan menggunakan ini ya. Kecuali untuk yang 2 tabung dia pasti tidak menggunakan ini karena dia manual saja ya, manual, jadi nggak menggunakan sensor seperti ini. Oke, kegunaan dari sensor ini adalah untuk mengukur ketinggian air dalam tabung mesin cuci ya. Dia akan sebagai sensor ya, kalau air sudah banyak atau sudah terisi penuh, dia akan memberi sinyal ke IC program di modul mesin cucinya ya, untuk memerintahkan memberhentikan solenoid atau membuka solenoid ya. Itu adalah tergantung dari ini ya, dari water level ini ya. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga ya, ini di dalam sebuah water level seperti ini dia di dalamnya itu terdapat apa ya namanya, ada lilitan tembaga di sini ya teman-teman ya, dan ada sebuah pegas kecil juga di sini yang akan memberikan frekuensi ya. Dia bekerja berdasarkan frekuensi, jadi berdasarkan frekuensi yang diteruskan ke IC program di modulnya untuk membedakan, untuk menggerakkan atau untuk memerintahkan nantinya ya solenoid itu membuka atau menutup ya di situ ya. Ini dan apa namanya, ada apa namanya, sebuah inti besi juga di dalamnya yang dililit dengan tembaga kecil ya di sini ya. Yang di sisinya, di sisi luarnya juga ada apa namanya, semacam ulir ya. Dia menggunakan pegas kecil dan ulir, itulah yang berfungsi menggerakkan ini di dalam ini ya. Dan di sini water level seperti ini dia ada apa namanya ini ya, lubang kecil ini yang nanti disalurkan menggunakan selang dan terhubung ke tabungnya ya teman-teman ya. Dia menggunakan selang seperti ini. Jika oke, saya lihat dulu ya, perlihatkan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Dia terhubung di mesin cuci, dia biasanya di tabung agak bawah di sini ya. Nah inilah, ini selang inilah yang ke water level di atas ini ya.
di sini. Nanti setelah kalau air dia naik ke sini, dia akan memberikan tekanan ini ke lubang kecil selang ini ya, dan dia akan naik ke water levelnya ya, dan memberikan sinyal ke oskilatornya nanti ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Cara kejarnya bagaimana ya? Oke, saya urutkan dari pertama kita menekan tombol mesin cuci ya teman-teman ya. Setelah kita menekan tombol on off pada mesin cuci ya, kemudian modul akan bekerja dan dia akan memerintahkan solenoid masuk ya teman-teman ya, atau air akan masuk. Solenoid membuka katupnya dan air akan masuk ke tabung mesin cuci ya teman-teman ya. Kemudian dalam tabung mesin cuci akan terisi air dan akan memberi tekanan ya dari selang yang ada di tabung tersebut yang terhubung ke sini ya teman-teman ya. Terhubung ke sini, dia akan menekan ke sini dan dia akan menggerakkan inti besi yang di dalam sini ya. Dia akan menggerakkan inti besi yang ada di sini dan akan diteruskan ke IC program di modulnya ya, ke oskilatornya ya. Setelah oskilator mendapat frekuensi yang berbeda, dia akan memerintahkan modul untuk menghentikan pengisian air ya lewat solenoid tadi ya. Jadi intinya water level ini bekerjanya dia menggunakan frekuensi. Maka dari itu kenapa water level seperti ini kita sulit untuk mengeceknya ya, karena dia bekerja berdasarkan frekuensi ya teman-teman ya. Satu-satunya yang paling akurat itu biasanya menggunakan alat osiloskop ya, sepertinya itu ya namanya ya, karena dia berdasarkan frekuensi. Tetapi secara kasarnya kita masih bisa mengecek water level seperti ini menggunakan multimeter ya. Nanti kita akan coba mengukur kedua water level ini ya. Oke, seperti itu teman-teman ya cara kerjanya water level itu ya. Jadi setelah tabung terisi penuh dan tekanan di water level ini bergerak ya, inti besinya ya, dia akan memberikan sinyal ke modul untuk memerintahkan solenoidnya berhenti ya kalau sudah penuh ya, seperti itu ya. Dan jika nanti dalam proses mesin cuci itu, proses mencuci sudah selesai dan air nanti terbuang ya, sudah dibuang dan tidak ada tekanan, dia frekuensinya pun akan berubah ya, akan berubah dan memerintahkan solenoid untuk membuka kembali untuk mengisi air di tabung mesin cuci ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itulah cara kerja water level itu ya. Kemudian apa tanda-tandanya kalau water level ini rusak ya, karena sering kita temui juga water level seperti ini dia rusak ya, atau inti besi di sini, arang feritnya ya, ada arang ferit di sini ya, seperti apa ya, yang dililit tembaga di dalam sini ya, itu kadang bisa rusak juga ya, kadang bisa rusak dan akan berakibat pada proses pencucian. Oke teman-teman, gejala-gejala apa saja yang terjadi jika water level ini rusak ya teman-teman ya. Biasanya kalau water level ini rusak, mesin cuci itu dia sewaktu mengisi air di tabung mesin cuci itu, setelah air penuh dia tidak bisa memerintahkan modul untuk memberhentikan solenoid ya.
Jadi dia walaupun air sudah penuh, modul tidak menghentikan solenoid ya. Itu disebabkan karena ini rusak ya. Karena ini rusak, maka akibatnya bisa seperti itu. Atau proses pencucian kadang lompat-lompat ya teman-teman ya. Setelah wash dia bisa langsung ke pengeringan, atau dia tidak proses mencuci tapi dia langsung ke range ya. Jadi dia lompat-lompat tidak normal seperti itu ya. Itu juga tanda-tanda dia rusak, ininya rusak ya teman-teman ya. Oke, untuk mengukur ini ya, oke ya, karena kita untuk secara apa ya, kasat mata atau secara untuk mengetahui ini rusak atau tidaknya, kita masih bisa menggunakan multi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa mengukur ini ya di skala ohm ya, 10 kali juga bisa ya, 10 kali untuk ukuran di sini ya. Dia di ukuran atau di hambatan sekitar 10 sampai ke berapa ya, sampai ke 50 ya. Kalau dia hambatan ini masih di sekitar 10 sampai 50 ohm itu biasanya masih bagus ya. Tapi kalau lebih dari itu biasanya sudah tidak normal. Oke, coba kita lihat ya teman-teman ya. Di sini kita lihat yang paling ujung sama ujung seperti ini ya teman-teman ya. Oke, aduh, ini sambil pegang HP soalnya teman-teman ya. Nah, itu dia di angka, aduh berapa tadi itu? Ya, di angka itu ya 24. Itu berarti dia masih bagus ya, masih bisa digunakan ya teman-teman ya. Oke, kalau yang satu ini coba kita ukur, dia di hambatan 30 ya, dia berarti masih bisa digunakan. Berdasarkan pengalaman kita di lapangan seperti itu ya. Kalau hambatannya masih di sekitar 10 sampai 50 ohm, dia biasanya masih bagus ya teman-teman ya. Atau secara kasar mata teman-teman bisa ini kita tiup-tiup ya. Kalau terdengar bunyi apa ya, beb beb kayak gitu, berarti dia biasanya masih, bentar ya. Oke teman-teman ya, ini coba kita tiup ya. Nah, itu ada bunyi semacam beb-beb, itu berarti dia pegasnya masih berjalan ya, masih bagus ya. Tapi kalau yang sudah tidak bagus itu biasanya dia nggak akan naik turun atau nggak terdengar bunyi beb-beb itu ya. Itu karena dia akan naik turun seperti ini ya, pegasnya di dalam sini ya. Oke teman-teman, seperti itu cara kerja dari water level ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya, bagi kalian semua. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih.